Selamat pagi semuanya. Jumpa kembali bersama di Serabutan Channel. Pagi hari ini saya kedatangan power amplifier. Ini rakitan saya di tahun mungkin 2019. Jadi bisa dilihat dari bentuk fisik saja dia sudah karatan seperti ini, menunjukkan memang sudah lama power ini bekerja. Inti dari video ini, saya hanya akan mereview bahwasanya banyak sekali, masih ada ya, bukan banyak, masih ada di kalangan kita yang menganggap bahwa kelas D amplifier itu ataupun yang menggunakan SMPS dianggap dianggap rewel dan mungkin tidak berumur, mudah rusak dan sebagainya. Jadi kebetulan ini ada masuk, dan ini masuk ke tempat saya. Ini karena memang dulu saya pernah mengingatkan yang punya, penggunanya, untuk cek bagian dalamnya. Untuk cek bagian dalamnya, karena biasanya kalau sudah berumur itu rata-rata akan banyak debu. Oleh karena itu, karena si pemiliknya takut ya, takut katanya untuk bersihkan, takut ada yang copot atau gimana, maka disuruh bersihkan ke saya. Jadi power ini kondisinya tuh masih baik-baik saja teman-teman ya. Jadi seperti ini isinya full brick D2K tipe lama dan menggunakan 2 SMPS produk by CKM. Ini rakitan saya di tahun 2019. Sebentar. Nah, kita lihat dalamannya. Nah, ya seperti ini teman-teman. Nah, seperti yang sudah kita lihat bersama bahwa kondisi di dalam memang betul-betul penuh dengan debu teman-teman ya. Bisa kita lihat di sini. Nah, seperti ini dia. Jadi isinya D2K full brick Bitronic. Ini masih single feedback. Nah, dan dihandle oleh masing-masing satu kali SMPS full brick 5G by CKM. Nah, bisa kita lihat. Nampak terlihat sekali debu-debunya teman-teman ya, debu-debunya. Nah, dan memang untuk pengguna kelas D amplifier sebaiknya untuk selalu cek kondisi, karena kelas D amplifier dan SMPS itu ya kerjanya adalah menggunakan frekuensi pembawa atau PWM. Otomatis jika terjadi debu-debu, banyak sekali debu-debu, apalagi debu-debu lembab, itu sangat mempengaruhi kerja. Bahkan mungkin bisa memicu rangkaian untuk mengalami permasalahan atau kerusakan. Oleh karena itu, power ini dikirim ke tempat saya untuk bukan diperbaiki, tapi dibersihkan. Sekarang cek dan dicek, mungkin ada fan yang mungkin tidak berputar, karena sudah pemakaian sekitar 4 tahunan lah, seperti itu ya. Oke. Dan di sini saya sudah menyiapkan pembersih ya. Kompresor di sini kita bisa lihat. Nah, wow. Kotorannya. Sebentar.
Wih. Nah, sekarang sudah lumayan terlihat lah, untuk komponen-komponennya sudah terlihat karena debu-debunya sudah kita semprot. Untuk SMPS-nya ini dia memiliki output di 3,5 3500 watt. Dan ini oleh usernya digunakan untuk handle 18 in dengan coil 4 inci. Dan untuk instalasi perkabelannya pun mungkin ini bisa dijadikan referensi ya teman-teman. Kita menggunakan kuas yang kecil. Nah, seperti ini. Karena debu-debu yang sifatnya dia lembab, itu juga akan memberikan nilai resistansi pada rangkaian, pada PCB terutama ya. Jadi memang sebenarnya apapun powernya, untuk kerusakan permasalahan debu kotor ini memang harus dihindari ya. Makanya kalau pada mesin las ya, atau inverter mesin las itu, atau rangkaian-rangkaian yang kerjanya menggunakan PWM pembawa atau bekerja di frekuensi, itu mesti PCB-nya dilapisi oleh lapisan untuk menghindari debu-debu lembab atau debu-debu halus juga bisa, yang matinya itu akan memicu atau mungkin menyebabkan kerusakan seperti itu. Jadi kalau memang teman-teman memiliki banyak koleksi power amplifier, memang sebaiknya harus juga memiliki kompresor atau hair dryer ya, sehingga proses pembersihannya pun itu juga bisa mudah untuk dilakukan. Seperti ini misalnya, saya memang ada untuk kompresor, sehingga tinggal semprot-semprot saja nanti bisa sudah membersihkan power koleksi kita seperti itu ya. Nah, rasa ini sudah bersih. Ini debunya dari depan. Jadi maksudnya debu itu dari depan, karena untuk fan di belakang ini dia hanya untuk mengeluarkan. Oke, jadi ini sudah saya bersihkan, termasuk saya mengecek bagian kipas-kipas yang dipakai ini semuanya alhamdulillah normal semua, tidak ada yang mati. Cuma ada 3 indikator saja, bagian aktif dan signalnya ini dia tidak berfungsi karena memang LED-nya saya lihat dia keropos, kakinya kena karat ya, dan sudah saya kondisikan. Nah, setelah bersih seperti ini dan sudah saya cek ternyata masih normal ya semuanya, tidak ada kendala.
Jadi sekali lagi, ini adalah rakitan saya di tahun 2019, dimana waktu itu saya masih belum aktif upload video di YouTube. Jadi mungkin bisa dikatakan 4 tahun lah ya, ini power amplifiernya sudah bekerja pada pemiliknya, seperti itu. Jadi intinya saya hanya akan memberikan sharing dan mungkin klarifikasi bahwasanya anggapan orang-orang tentang kelas D dan SMP itu yang mengatakan sering rusak dan tidak bertahan lama, mungkin bisa dibantahkan oleh contohnya ini ya di depan saya. Meskipun memang mungkin teman-teman banyak juga yang mengalami kendala, itu karena mungkin kurang pahaman atau mungkin cara merakitnya itu tidak benar. Kalau sudah dirakit dengan benar, baik dari power amplifiernya dan SMP-nya dengan modal pengetahuan yang cukup tentang teknik kelas D amplifier dan SMP, tentunya hasilnya pun itu akan sama dengan power amplifier yang lain, tidak ada bedanya, seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin merakit, mungkin bisa dibaca tutorialnya. Tutorial kelas D itu apa? Karena banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan dalam merakit kelas D amplifier. Banyak hal-hal yang harus diperhatikan. Tidak asal lilit, umpamanya kapasitor, LPF, atau mungkin nanti cek ripple dan sebagainya. Seperti itu. Bahkan mungkin saking mudahnya dengan kelas D amplifier kita bisa membuat power dengan output RMS yang besar. Banyak sekali pemula-pemula yang mungkin kurang memahami, langsung ujuk-ujuk merakit power kelas D yang levelnya sudah kelas berat seperti full bridge misalnya. Alhasil sering kali dijumpai adanya permasalahan-permasalahan. Jadi sekali lagi, kelas D amplifier ataupun SMPS itu jika dirakit dengan cara yang benar dan tepat, itu nanti hasilnya akan baik. Dan mungkin itu saja ya, sekedar berbagi pengalaman saja. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dan semangat untuk teman-teman merakit kelas D amplifier, karena kelas D amplifier ini adalah kelas sebuah amplifier untuk masa depan, dimana dengan memiliki efisiensi yang tinggi. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Kita akan berjumpa kembali di video-video berikutnya. Sampai jumpa.